Sektor manufaktur kita itu meningkat secara drastis di tahun 90 dan terakhir itu puncaknya tahun 2002. Tapi ini sebenarnya sisa-sisa dari Orde Baru nih. Sisa-sisa. Dan Indonesia bisa menjadi pusat industri skincare dan parfum kalau misalnya kita kelola dengan baik. Kok nggak pernah dengar narasi dari pejabat pemerintah untuk Enggak, yang dipikirnya itu nikel. Kemarin waktu di Texas sih bilang begitu. Mereka itu sebenarnya kami ini nggak usah dibantu banyak-banyak, Pak. Benar. Dikendalikan saja impor itu. Coba bayangin, cuma itu permintaannya. Ketika masuk ke Asia Timur, industrialisasi itu di lead atau dipimpin sama negara. Sektor-sektor mana yang akan dikembangkan, pemain-pemain mana yang akan dikasih insentif. Saya kira kita masih punya peluang ya untuk melakukan reindustrialisasi. Pertama, kita masih punya SDM yang berkualitas. Perlu yang pergi-pergi di luar itu suruh pulang. Oh, itu pasti pulang. Asal insentifnya cukup ya. Iya, kalau misalnya di dalamnya bagus, mereka akan pulang sendiri. Iya. Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Kembali berjumpa dengan saya, Awal Rizky, dalam sesi Ngobrol Ekonomi. Kali ini saya untuk kedua kalinya kedatangan tamu istimewa. Kenalan saya Prof. Sulfikar Amir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Awal sudah mengundang saya ke sini ya. Kita mengundang penduduk Singapura ini kayaknya. Jadi beliau ini bolak-balik lah ya, banyak mengajar di NTU di Singapura. Ya. Nah, ini saya melanjutkan pembicaraan yang dahulu, tapi ini kembali terfokus apa yang saya baca di beberapa media pendapat dari Prof. Sulfikar terkait dengan soal industri di Indonesia. Tepatnya ada topik deindustrialisasi prematur atau deindustrialisasi dini ya, kayak begitu ya. Sebenarnya diakui bahkan di dokumen RPJMN, baik yang RPJMN terdahulu maupun yang sekarang. Sehingga ada istilah reindustrialisasi kan begitu, artinya ada pengakuan deindustrialisasi lalu ada upaya untuk mengembalikannya. Cuma buat kita perlu penjelasan dari Prof kepada pemirsa saya ini, karena kan ada juga informasi beberapa negara seperti Jerman, Korea itu sudah deindustrialisasi. Bedanya di mana? Kurang lebih antara itulah. Tetapi kita juga nanti butuh yang lebih spesifik. Tapi kita butuh penjelasan dulu, dibantu. Apa sih industrialisasi dan deindustrialisasi itu, Prof? Ya, terima kasih Mas Awalil. Ini satu topik yang sangat menarik ya dan sangat penting untuk dibicarakan ya. Dan saya kira apa yang dialami Indonesia itu perlu kita lihat dalam kacamata yang jauh lebih luas ya. Karena kalau kita bicara tentang industrialisasi dan deindustrialisasi itu tidak lepas dari konteks sejarah gitu ya. Nah, kalau kita mengamati perjalanan negara-negara maju yang saat ini menguasai ekonomi dunia, tentu apa yang mereka lakukan 200-300 tahun yang lalu itu menentukan nasib mereka sekarang gitu ya. Dan ini tentu tidak lepas dari fenomena bangkitnya kapitalisme modern di abad 17, abad 18 yang kemudian melakukan ekspansi yang luar biasa dan itu diakselerasi oleh proses industrialisasi, ya kan? Nah, kalau mengamati sejarah ekonomi Barat ya di Eropa dan Amerika Utara. Masyarakat di negara-negara ini itu mengalami masa kejayaan dan kemakmuran itu ketika mereka berhasil melakukan industrialisasi. Ya kan, industrialisasi itu adalah proses di mana sektor ekonomi itu mengalami transformasi dengan mengandalkan sektor manufaktur sebagai kontributor utama di dalam pertumbuhan ekonomi mereka. Mesin pertumbuhan ekonomi. Atau dalam istilahnya itu PDB ya, produk domestik brutonya kan. Dan ini terjadi karena adanya kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta institusi pasar modern, ya kan. Dan tentunya itu juga ditopang oleh sistem finansial kapitalisme. Jadi ya. Berkaitan dengan itu gitu. Dan akhirnya kita bisa melihat dalam waktu 200 tahun ekonomi Barat di Eropa Barat khususnya, lalu kemudian Amerika Utara mengalami kemajuan yang sangat pesat dan kemudian diikuti oleh negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan.
dan Taiwan ya. Taiwan. Nah, sebenarnya industri ini itu adalah salah satu dari begitu banyak opsi bagi setiap negara atau setiap bangsa untuk menjadi makmur. Tidak semua negara itu bukan satu-satunya. Betul, bukan satu-satunya. Tidak semua industri, tidak semua negara itu hanya bisa makmur oleh industri. Ada negara yang makmur tanpa industri. Ya kan, jadi tergantung pada kondisi negara tersebut. Biasanya terkait dengan demografi mereka, demografi, populasi. Betul. Nah, kalau kita cermati dari negara-negara yang melakukan industrialisasi dan berhasil, kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa tidak ada negara yang bisa mencapai kemakmuran tanpa industri ketika jumlah populasi mereka itu besar. Coba perhatikan aja, biasanya rata-rata di atas 50 juta. Kita perhatikan Eropa pada abad 18-19 Eropa, kemudian Amerika kemudian negara-negara Asia. Jepang. Jadi industrialisasi ini adalah trajektori paling cepat buat negara-negara dengan penduduk yang jumlahnya besar untuk mengakselerasi istilahnya itu welfare production, ya kan, produksi kesejahteraan. Gitu. Nah, ini yang menjadi, saya kira, titik perhatian kita ketika kita bicara tentang industrialisasi di Indonesia, ya kan? Karena tentu Indonesia itu ya kita tahu penduduknya sekitar 280 juta dan potensinya banyak, ya kan? Kita bisa mengandalkan pariwisata, kita bisa mengandalkan pertanian, kita bisa mengandalkan mineral dan sebagainya. Tetapi ketika kita bicara tentang jumlah tenaga kerja yang begitu besar, hanya sektor industri yang mampu menyerap sebesar itu. Angkatan kerja sebesar itu. Jadi Indonesia itu mau tidak mau harus melakukan industrialisasi. Dan sebenarnya ini sudah dilakukan oleh pemerintah Orde Baru sejak tahun 70. Sudah disadari hipotesa ini ya. Betul, sudah disadari gitu kan. Dan mau tidak mau ya kita harus mengarah ke sana gitu. Karena kalau kita lihat negara-negara Asia Timur yang berhasil melakukan industrialisasi dan sekarang menikmati, ya ada satu pola yang bisa kita terapkan di Indonesia, di mana industrialisasi itu mestinya bisa mendorong sektor-sektor manufaktur kita secara lebih produktif. Dan bisa membuka lapangan pekerjaan bagi jutaan atau puluhan juta warga Indonesia. Dan saya pernah baca juga kelebihannya industri manufaktur ini linkage mengungkit sektor-sektor lainnya besar. Betul sekali. Itu ya salah satunya. Betul sekali. Jadi setidaknya ada 3 dampak dari industrialisasi yang berhasil di satu negara. Pertama tentu membuka lapangan pekerjaan. Kedua, dia meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi makin terampil ya. Betul, makin terampil. Lalu kemudian ketiga, dia bisa memberi dampak terhadap institusi. Karena industrialisasi itu baru bisa berhasil ketika institusinya itu transparan, bersih, tata kelolanya sistematis. BCG pada semua sektor lah ya. Nah, betul. Jadi 3 ini yang bisa memberi tiga hal ini yang menjadi dampak dari industrialisasi secara positif. Tidak ada negara yang berhasil melakukan industrialisasi ketika 3 faktor ini tuh tidak muncul gitu. Sederhananya kalau di situ banyak korupsi nggak mungkin industrialisasi berhasil. Betul. Ketika di situ SDM-nya tidak meningkat, kualitasnya pasti juga ini. Betul sekali. Jadi itu berhubungan ya. Jadi ini ada 3. Jadi 3 dampak non ekonomi yang sebenarnya perlu kita cermati. Nah, sekarang bicara tentang deindustrialisasi. Nah, itu istilahnya kan tadi industrialisasi nih. Kalau itu ya apa itu maksudnya? Indonesia kan udah melakukan industrialisasi sejak tahun 80 ya. Dan dia mengikuti satu pola yang mirip yang dilakukan oleh negara-negara Asia Timur, yaitu yang namanya substitusi impor. Kebijakan substitusi impor. Dulu soal begitu ya. Betul, import substitution policy. Jadi kebijakan substitusi impor itu adalah kebijakan yang memberi insentif kepada sektor produksi di dalam negeri untuk memproduksi barang-barang yang kita impor, sehingga kita bisa mengurangi jumlah devisa yang keluar. Dan ini khususnya di manufaktur ya. Di manufaktur. Misalnya kalau selama ini kita mengimpor meja, mobil, televisi, ya kan, pemerintah mengeluarkan insentif agar
sektor produksi kita, sektor-sektor industri kita itu mengeluarkan sumber daya untuk mampu memproduksi barang-barang yang selama ini kita impor. Termasuk meminta pabrikannya sana produksi di sini. Betul sekali. Dengan maksud biar itu lebih banyak nilai tambahnya di sini. Bahkan dulu saya dengar, saya baca dokumen apa dulu kan zamannya Replita itu juga biar ada transfer of knowledge sehingga suatu saat kita bisa produksi sendiri ya. Betul. Itu secara textbook bener ya. Oh benar. Jadi seperti yang saya bilang tadi kan, industrialisasi itu punya 3 dampak ya. Dampak terhadap lapangan pekerjaan, dampak terhadap SDM, dampak terhadap institusi, plus juga dampak terhadap kemampuan inovasi. Ya kan, itu yang bisa kita lihat di negara-negara yang berhasil melakukan industrialisasi. Dan itu sebenarnya sudah berlangsung secara normal sebenarnya pada saat Indonesia melakukan industrialisasi di tahun 80-90. Hasilnya kelihatan ya. Hasilnya kelihatan. Ya kita mampu membuat produk-produk dulu radio, televisi itu kita ya kan, furniture, lalu kemudian barang-barang yang bermaterial metal, ya kan, baja dan sebagainya kan. Lumayan. Jadi kemampuan kita itu meningkat dengan sangat signifikan di eranya Orde Baru. Jadi ini sesuatu catatan yang perlu kita apresiasi juga. Kita apresiasi, jangan cuma ngeritikin Soeharto kan. Apa yang baik ya kita sebutkan. Betul sekali. Tapi lalu kemudian kita mengalami deindustrialisasi pasca reformasi kan. Ya kan? Jadi kalau kita lihat pertumbuhan sektor manufaktur kita itu meningkat secara drastis di tahun 90 sampai 2000 lah ya. Sampai 2000 dan terakhir itu puncaknya tahun 2002 mencapai kalau nggak salah 32%. Berarti itu tapi ini sebenarnya sisa-sisa dari Orde Baru. Sisa-sisa. Bukan karena pada saat itu pemerintah memberikan. Ya, belum. Tapi ini sisa-sisa. Ya kan, karena kan butuh waktu untuk sebuah kebijakan menghasilkan dampak kan. Lalu kemudian akhirnya menurun sekarang sekitar berapa? 17% ya. Iya, 18 lah. 18%. Kita kasih korting sedikit. 18%. Nah, ini yang kita dari 30-an ya, 30 setengah kayaknya kalau nggak salah. Ini yang kita sebut sebagai deindustrialisasi dini kan. Saya potong sedikit. Jadi mungkin pemirsa, PDB itu kan adalah produksi total. Nah, kan ada 17 sektor sekarang. Dia dulu pernah 11 sektor. Industri manufaktur ini salah satu sektor, Prof. Kalau dia porsinya membesar itu berarti dia pertumbuhannya melebihi sektor lain, benar nggak ini, Prof? Sehingga itu yang terjadi dari tahun 80-an sampai 2002 lah. 2002 gitu ya maksudnya, Prof. Betul sekali. Disebut industrialisasi. Betul. Apa yang terjadi setelahnya itu, Prof? Nah, terjadi penurunan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB. Ya kan, menurun sampai sekarang itu angkanya 18% ya. Nah, pertanyaannya kenapa ini terjadi? Nah, ini yang penting kan. Kenapa ini bukan terjadi? Soal angkanya aja, kenapa? Betul. Kita perlu mempertanyakan kenapa ini terjadi karena punya konsekuensi terhadap kemampuan kita menciptakan lapangan pekerjaan. Ya kan, kemampuan kita menghasilkan kualitas sumber daya SDM yang berkualitas. Ya, kemampuan kita dalam meningkatkan efisiensi dan kompetensi dari institusi kita. Gitu. Kelembagaan kita. Ya. Jadi ini yang perlu kita pertanyakan. Nah, sebenarnya deindustrialisasi itu sesuatu hal yang suatu bentuk keniscayaan. Negara manapun kalau udah sampai tingkat tertentu pasti mengalami deindustrialisasi. Ya kan, itu pasti mengalami. Kayak ada titik jenuhnya. Betul, dan penjelasannya sebenarnya kan simpel aja kan Mas Awalil. Jadi ketika sebuah negara melakukan industrialisasi, anggaplah itu misalnya kalau negara Eropa itu ini Inggris. Inggris kan negara paling awal industrialisasi kan Inggris. Mereka melakukan industrialisasi dengan sangat cepat selama lebih dari 150 tahun. Sampai kemudian mereka berada pada titik di mana labor cost itu terlalu tinggi. Biaya tenaga kerjanya makin besar. Kan semakin sejahtera. Satu negara, semakin besar sektor industri memberi kontribusi, semakin sejahtera negara tersebut, semakin tinggi yang harus diberikan kepada tenaga kerja. Kalau nggak diberi, ngamuk. Benar, ya kan? Sudah dikasih sepak bola loh, Prof. Betul. Kalau saya nggak salah, itulah lahir Liverpool, Manchester, benar ya. Sudah dikasih hiburan Sabtu Minggu, tapi tetap harus bawa tenaga besar. Kapan negara ini mencapai ke titik itu? Ya. Ada satu ekonom Inggris yang mengatakan ketika sudah
tidak ada lagi orang-orang di kampung yang miskin. Oh, bagus ini ya. Saya lupa namanya siapa, saya lupa. Ada story ekonomi Inggris waktu itu yang menjadi panutan dari siapa ekonom Orde Baru itu? Pak Wijoyo. Pak Wijoyo Sastro. Jadi ekonomi ini bilang ketika tidak ada lagi orang miskin yang bisa dieksploitasi oleh untuk menjadi buruh murah, buruh manufaktur. Nah, pada saat itulah titik di mana negara tersebut melakukan relokasi industri. Sektor-sektor lain mulai dikembangkan. Betul. Jadi mereka melihat bahwa udah nggak ada lagi buruh murah nih, gimana caranya supaya kita tetap sustainable, ya tetap kan? Tetap sejahtera, ya kan? Mereka merelokasi industri-industri mereka yang membutuhkan tenaga kerja murah, lalu kemudian mereka masuk ke sektor-sektor yang menghasilkan profit tinggi tanpa keberadaan buruh yang banyak. Dan itulah sektor finansial. Sektor finansial, sektor jasa. Ya kan? Jadi ketika warga mereka udah pintar-pintar, pendidikannya tinggi, nah mereka akhirnya masuk ke sektor-sektor yang membutuhkan skill mereka. Nah, disinilah saat ketika satu negara atau satu perekonomian itu mengalami transformasi dari industrialisasi mengalami deindustrialisasi. Tapi yang alamiah. Yang alamiah dan masuk ke sektor jasa. Jadi dari sektor industri mereka masuk ke sektor jasa. Tapi jasanya bernilai tambah tinggi juga. Oh iya, itu kan. Betul sekali. Bukan jasa. Ya. Boleh dong saya tambahkan. Itu juga termasuk siasat mereka membuat pabrik-pabriknya pergi ke negara-negara berkembang, kan begitu ya? Betul. Jadi sebenarnya bukan negara berkembang, tapi negara yang menyediakan buruh murah. Ya, ini bagus ini. Ya pada waktu itu. Ya kan menyediakan buruh murah kan. Dan tentu Asia Timur itu menjadi penerima dari relokasi industri ini gitu. Ya kan. Lalu misalnya Korea, ya kan dapat industri dari Inggris, dari Amerika, ya kan Taiwan juga seperti itu. Kita juga. China pun juga begitu. Kita pun juga ketika tahun 80-an kita udah mulai kan. Sudah mulai. Nah, cuma bedanya apa yang dilakukan oleh negara-negara Asia Timur ya ketika mereka menerima industri relokasi dari luar. Yang di sananya deindustrialisasi, di sininya industrialisasi ya. Ya, jadi di sana mengalami di negara-negara barat mengalami deindustrialisasi, negara-negara Asia melakukan industrialisasi. Sebenarnya termasuk kita ya. Termasuk kita, ya kan? Lalu kemudian mereka berhasil memanfaatkan momentum itu untuk menjadi sejahtera gitu. Nah, mungkin saya kira Mas Awalil pernah ingat teori flying geese. Iya. Teori angsa terbang, kan? Yang bentuknya letter V gitu kan. Ini kan teori yang dikeluarkan sama seorang ekonom Jepang. Saya lupa namanya siapa gitu, ya kan? Bahwa ada 3 lapis negara-negara Asia yang akan mengalami industrialisasi. Paling depan itu Jepang, lalu kemudian diikuti Korea, Taiwan, lalu kemudian Hong Kong, Singapura, kemudian di belakangnya itu negara-negara Asia Tenggara. Ada Indonesia, ada Vietnam, Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina. Kemudian belakangan lagi Cina, ya kan, Vietnam dan sebagainya. Jadi pada tahun 80 udah diprediksi kan bahwa dan Cina dan Vietnam itu belakang kita loh. Asalnya pada saat itu. Iya kan mereka baru melakukan Cina baru melakukan liberalisasi kan tahun 79. Iya. Jadi mereka baru melakukan industrialisasi tahun 90-an. Iya, betul. 80-90. Dan PDB per kapitanya masih di bawah kita sebelum itu. Benar. Iya kan? Nah, sekarang kalau kita lihat teori flying geese ini atau teori angsa terbang ini, kita di belakang. Kita yang di belakang. Vietnam yang tadinya di belakang kita maju ke sejajar, sekarang akan di depan. Itu dari sisi kita diindustrialisasi. Betul. Apa Prof penyebab utamanya kalau kita spesifik ke Indonesia? Oke, kalau Indonesia kan tadi awalnya kita industrialisasi substitusi impor. Kita mengganti produk-produk manufaktur impor dengan mengembangkan dalam negeri. Iya, betul. Kemudian sampai titik jenuhnya deindustrialisasi. Apa kita salah? Ada dua faktor saya kira yang
menjadi penyebab utama dari deindustrialisasi dini dan kemudian membuat kita agak kesulitan untuk melakukan reindustrialisasi untuk kembali bangkit ya. Pertama tentu kalau kita lihat kebijakan industrialisasi di tahun 90-an ya, khususnya industrialisasi yang dilakukan oleh sektor swasta. Kebanyakan industri yang mereka terima atau mereka fokuskan itulah industri-industri yang berbasis pada tenaga kerja murah, cheap labor industry, atau istilahnya itu footloose industry. Teknologinya juga rendah dan sedang doang. Betul. Tapi sebenarnya negara-negara lain juga melakukan hal yang sama kan, tetapi kita tidak pernah naik kelas. Kita tidak mengupayakan surplus itu untuk ditransformasikan. Betul. Jadi misalnya sektor-sektor seperti tekstil, kejayaan tekstil tahun tekstil, kemudian produk-produk alas kaki, furniture dan sebagainya. Bahkan elektronik awal radio televisi kita kan betul. Gobel itu. Gobel kan, itu kan sudah cukup lumayan, tapi tidak transformasi. Nah, itu kan. Jadi ketika kita melakukan industrialisasi itu, yang terjadi adalah upaya untuk memanfaatkan orang-orang miskin yang ada di perusahaan untuk masuk itu. Nah, orang-orang miskinnya masih banyak nih sampai sekarang, tetapi industrinya udah terlanjur keluar ke negara yang menawarkan upah yang lebih murah dari Indonesia. Jadi mereka pasca Orde Baru, pasca reformasi, mereka melihat ada peluang di tempat lain, mereka pindah ke India, pindah ke Bangladesh, pindah ke Vietnam, ya kan. Mereka tentu udah pindah ke Cina udah lebih dulu kan. Lalu kemudian ada upaya pindah ke negara-negara Amerika Latin seperti Meksiko, ya kan, Guatemala, lalu kemudian Afrika gitu. Jadi momentum yang datang ke kita pada tahun 80-90 tidak kita manfaatkan dengan baik dan akhirnya lepas, dan sekarang kita mengalami deindustrialisasi. Karena investasi di industri itu pada kabur. Tapi ini beda dengan kejadian di Eropa Barat, di Inggris tadi. Dia deindustrialisasi karena udah makmur, kemudian pindah ke sektor-sektor yang juga makmur gitu. Betul sekali. Di kita ini pindahnya terpaksa. Karena kita tidak pernah menguasai kapitalnya itu. Kita nggak pernah menguasai kapitalnya itu, gitu kan. Nah, akhirnya pada pindah ke negara-negara yang menawarkan upah buruh yang jauh lebih murah. Jadi negara kita, warga kita belum terlalu kaya, tapi kemudian ininya udah pindah gitu. Pantas saya dapat definisi itu, saya baca yang disebut di industri alamiah itu dia mencapai tingkat kurang lebih di atas 30%, lalu pelan-pelan turun, tetapi turunnya itu pada saat PDB per kapita mereka sudah tinggi. Kita sampai 30 PDB per kapita belum tinggi, kita turun itu benar ya? Betul sekali, secara umum begitu ya. Betul. Nah, saya masuk nih kan, sejak Jokowi juga sudah tahu tuh dari RPJMN yang pertama dan kedua bahwa akan reindustrialisasi, tapi ya malah makin turun meskipun lebih perlahan. Betul. Nah, ini yang sekarang ya, kita tidak mengevaluasi Jokowi yang sekarang. Itu juga disebut-sebut lagi meskipun tidak ada kata-kata di dokumen, tapi ada sama aja jadinya kan. Nah, itu disebut-sebut hilirisasi, dan meskipun ada tambahan macam-macam tentang pertanian, tapi sejauh narasi yang berkembang kan tetap arahnya hilirisasi. Itu mungkin nggak itu membuat rebound, itu membuat Nah, itu menurut saya menjadi salah satu kendala kenapa kita sulit melakukan reindustrialisasi. Kenapa? Karena masuknya ekonomi ekstraktif di dalam perekonomian kita, dan ini yang menjadi sumber insentif paling besar buat pemerintah memberikan perhatian yang sebenarnya tidak memberi kontribusi signifikan terhadap sektor manufaktur kita. Multiplier efeknya agak kecil ya. Sangat kecil. Jadi kalau kita lihat kan ekonomi ekstraktif itu ada banyak ya. Tentu tambang, lalu kemudian sawit, dan terakhir yang kita bisa lihat apa yang dilakukan oleh PIK 2 dengan memagar laut. Itu kan ekonomi ekstraktif juga. Jadi intinya adalah ekonomi ekstraktif itu adalah ketika ada sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan secara langsung, ya kan, misalnya ada bahan mineral di bawah tanah, langsung tambang, nggak dia apa-apa langsung jual, ya kan. Nah, ada hutan,
ditebang ya, tanam sawit dan sebagainya. Itu ekonomi ekstraktif terhadap alam. Ya kan. Nah, kita nggak pernah atau ada keengganan untuk pindah dari ekonomi ekstraktif ke ekonomi inovatif. Yang memberikan yang menciptakan nilai tambah. Tapi katanya hilirisasi ini kali ini bisa nambah. Nah, kalau kita lihat sekarang hilirisasi itu so far membuka lapangan pekerjaan itu sampai 70.000 doang. Sementara yang angkatan kerja kita bertumbuh 2 juta setahun. Yang dijanjikan kan 19 juta. Ya. Ya kan? Iya. Nah, jadi hilirisasi ini tidak punya dampak yang besar terhadap yang jelas tidak menjawab proses deindustrialisasi. Betul. Dan nilai tambahnya hanya dinikmati oleh segelintir orang, sekelompok pihak yang memiliki akses terhadap konsesi. Iya. Ini bisa juga nggak Prof diartikan kan waktu terjadi industrialisasi di banyak negara dan kita juga pernah di tahun 80-an 90-an itu kan selain pengembangan pada manufaktur itu kemudian para pemilik modal baik langsung maupun tidak langsung artinya dia invest, tidak langsung dia mungkin melalui lembaga keuangan teralokasi ke situ. Nah, ketika sekarang yang banyak diandalkan ekstraktif, berarti kan alokasi kapital ke sana dong. Betul sekali. Berarti yang ke industri, yang industri selain itu menjadi berkurang. Betul sekali. Karena tidak ada insentif yang diberikan kepada sektor-sektor manufaktur secara signifikan untuk bisa meningkatkan kapasitas produksi mereka gitu. Iya, bahkan saya tuh lihat kebetulan sempat ngotak-ngatik itu, tekstil itu kan kita di tahun 80-an tuh terhadap total industri itu belasan persen loh. Sekarang itu terakhir ini 5% loh. Kasian banget. Itu betul. Saya kebetulan sempat menjadi narasumber di tempat mereka tuh sampai di meja makan ya, tidak forumnya tuh ngobrol petinggi-petingginya tuh. Menengah loh Pak, bukan yang bawah loh ini. Betul. Pak Awalil, kami ini cuma berusaha memperpanjang napas. Saya tuh sampai, kok ini bisa nggak industri tekstil ini menjadi cerminan kekeliruan strategi kita selama 2-3 dekade? Sangat bisa gitu. Dan ini muncul dari asumsi bahwa teknologi seperti tekstil, alas kaki, furniture dan sebagainya yang merupakan teknologi dengan konten teknologi yang relatif medium, itu dianggap sebagai sunset teknologi. Udah turun sunset teknologi. Jadi zaman kemasannya udah padahal sebenarnya kalau kita lihat yang namanya produk-produk tekstil, alas kaki, furniture dan sebagainya itu bisa memiliki konten teknologi yang advance juga, yang maju. Tergantung bagaimana kita melakukannya kan. Ya, coba kita lihat beberapa contoh produk-produk tekstil dunia. Ini kan? Contoh yang paling banyak didapati masyarakat itu adalah produk Uniqlo. Branding banget. Itu buatan Jepang. Branded nggak mahal banget, tapi nggak murah. Bener. Tengah lah. Jepang aja masih memproduksi loh tekstil kan, tapi tekstilnya bagus, berkualitas. Uniqlo itu salah satu contoh gamblang bagaimana industri tekstil itu bisa maju dan berkembang dengan. Jadi bukan sunset industri, asal treatmentnya benar ya. Kita masih butuh, selama kita masih butuh pakaian, ya kan, selama itu pula inovasi tekstil itu akan terjadi gitu. Jadi tahun lalu Uniqlo itu membukukan keuntungan sebesar 40 triliun. Wah, ngeri ya. Ya kan, dan mempekerjakan karyawan itu sebanyak 4 juta seluruh dunia. Dia banyak ini perusahaan Jepang, kan, dan ya tentu mereka buka pabriknya tidak di Jepang. Walaupun di Jepang juga ada, tetapi otomasi automated gitu ya. Mereka ada di Bangladesh, ada di Vietnam dan sebagainya gitu. Tapi ini salah satu contoh bahwa Jepang aja masih berkecimpung di dalam sektor tekstil gitu. Nah, kita itu kalau saya lihat Prof itu kan banyaknya sekarang porsi terbesar industri makanan minuman dan pengolahan tembakau itu kan 35%-an. Ya sepintas sih dia mengalami perkembangan dan bagus. Tapi kesan saya nih, tapi silakan kesan saya ini lebih karena kreativitas swasta dibandingkan pemerintah punya keberpihakan atau upaya untuk itu, benar nggak? Iya, saya kira karena makanan minuman tuh prospek juga loh. Oh ya, sangat.
biarpun dia teknologi sebutlah rendah dan menengah, tapi betul. Nah, sebenarnya intinya industri-industri yang bisa membuka lapangan pekerjaan dalam jumlah yang banyak dan memiliki kemampuan untuk melakukan inovasi, ini yang harus diberi insentif. Ada satu industri yang sedang berkembang dengan sangat pesat asli Indonesia, skincare, sama parfum. Iya, itu termasuk teknologi menengah aja ya? Benar? Oh iya, teknologi menengah, nggak perlu pakai bioteknologi yang advance gitu, pakai molekular ya gitu. Apa sense-nya pengusaha kita terhadap itu bagus ya? Produk-produk kita itu kompetitif. Lagi pula sebenarnya orang Indonesia lebih cantik loh daripada negara-negara lain. Itu subjektif lah. Subjektif ya. Tapi skincare benar-benar potensial ya, Prof ya. Skincare sama parfum. Iya. Dan Indonesia bisa menjadi pusat industri skincare dan parfum kalau misalnya kita kelola dengan baik. Tapi saya kok nggak begitu pernah dengar narasi dari pejabat pemerintah untuk enggak, yang dipikirnya itu nikel. Ya nikel tambang karena cuannya gede, ya kan? Dan lebih instan gitulah. Betul, dan lebih saya cepat. boleh memotong. Kayaknya itu perhatian pejabat itu kadang-kadang ini kritik kita ya, itu yang instan. Ya sebutlah pemodal juga begitu toh. Rent seeker jadinya, atau pemburu rente ya. Atau mungkin juga begini, kalau saya ini umpama saya punya duit triliunan, Prof. Karena sebetulnya saya ini bukan nggak sadar yang dibicarakan Prof. Tapi saya menghitung risiko. Kalau nanti saya tiba-tiba masuk situ, peraturan berubah, pejabat berubah, jadi bolong dong saya. Sementara kalau yang rent seeker ini kan saya tinggal ngatur-ngatur. Benar nggak? Enggak, sebenarnya kan industrinya relatif stabil. Karena marketnya kan gede. Iya kan? Sebenarnya sebenarnya intervensi pemerintah di sektor ini bisa jadi sangat minim. Karena kebanyakan, kemarin waktu di Texas saya bilang begitu. Mereka itu sebenarnya kami ini nggak usah dibantu banyak-banyak, Pak. Dikendalikan saja impor itu. Coba bayangin, cuma itu permintaannya. Terutama impor ilegal. Dan itu yang dilakukan sama Cina dengan produk-produk mereka sendiri gitu. Iya. Jadi peran pemerintah ini, pemirsa ini menurut saya nanti biar tidak harus selalu berarti dia melakukan kucuran dana APBN atau insentif yang berlebihan, tidak harus. Tapi dia harus mampu melihat aspirasi maupun dari kajiannya sendiri apa yang bisa merusak ekosistem dari industri ini itu, dan sudah nyaris semua berbicara kok. Soal perusak terbesar perkembangan itu adalah impor dan khususnya impor ilegal. Benar nggak ini, Bro? Betul sekali. Jadi para pejabat-pejabat dari eranya Jokowi sampai sekarang bicara tentang ekonomi Pancasila, ekonomi gotong royong. Tetapi wujudnya itu pasar liberal gitu loh, pasar bebas gitu. Produk-produk dari luar datang dan dibiarkan masuk ke dalam pasar kita dan merusak harga-harga barang lokal gitu. Kasihan, padahal negara kapitalis seperti Amerika pun masih memproteksi. Buktinya dia ribut soal tarif itu kan karena itu. Cina itu juga memproteksi pasar mereka dari produk-produk luar gitu. Kita ini nggak nyambolehkan loh, Bro, membiarkan yang ilegal dulu. Yang mereka banyak keluhan tuh yang ilegal. Kalau yang legal dia dengan kota, dengan perhitungan harga masih bisa bersaing. Tapi kalau yang ilegal termasuk rokok ya, terlepas Prof ini nggak ngerokok, ya itu kan ya buat pabrik rokok, kalau rokoknya itu ilegal ya udah pusing kan dia. Nah, kira-kira sampai situ kita sudah melihat nih permasalahan di situ. Tetapi kadang kita pemirsa ini kan pengen juga nih denger yang ya barangkali ada prospek gitu. Tadi sudah diomongkan oleh Prof tadi skincare ya antara lain toh. Kalau misalnya terkait dengan ini kan perlu modal nih, industri ini kan salah satunya memang simultan antara dia memberi hasil tambah lalu membuat modal masuk juga itu. Kalau dilihat, kalau saya pernah meneliti sepintas tuh ya, alokasi kredit bank terhadap industri manufaktur itu juga stagnan, Prof, bahkan turun. Benar nggak itu? Masalah kan? Betul sekali. Dan itu karena tidak adanya kepemihakan dari pemerintah gitu. Nah, saya nggak tahu ini dengan Menteri Keuangan Purbaya punya rencana untuk menggelontorkan 200 triliun ke Himbara, apakah itu akan menetes ke industri-industri yang membutuhkan? Ini juga kita belum lihat efeknya kan. Mau bangun sentimen positif dulu. Oke lah, kita terima dulu sentimen positifnya. Tapi kita kan akan lihat ini kemana larinya. Betul. Jangan sampai larinya ke situ-situ lagi. Rent seeker lagi kan. Orang lebih begitu. Betul sekali. Masuk lagi, tadi dari penjelasan Prof tadi kita punya contoh nih negara-negara Eropa Barat, sebutlah Inggris, Eropa Barat, disusul Amerika Utara, lalu Jepang, belakangan ini Cina segala maju itu kan tadi ada ekosistem ya, iklim yang menyebabkan mereka
awalnya belajar kan Ya. dari transfer of knowledge, mau bahkan asing berproduksi di dia, tapi melakukan pembelajaran lalu melakukan sendiri. Kita sebenarnya pada saat tertentu tuh sama ya, kita Betul terima sekali. ya gitu ya Betul takdirannya, tapi kita tidak belajar lebih jauh ya kan untuk Ya. mengembangkan itu. Nah, dari semua proses itu ada yang kalau teori-teori lama itu soal entrepreneurship. Jadi Ya. kan memang ini membutuhkan entrepreneur yang ya andal banyak Betul. jumlahnya. Nah, belakangan ini teorinya kan melebihi ini lagi. Tadi yang disebut-sebut tentang kelembagaan itu bahkan dapat Nobel tuh ya Acemoglu kan juga begitu. Pasar nggak boleh terdistorsi dong. Nah, yang terakhir yang tahun ini yang baru-baru ini kan teori tentang bahwa pertumbuhan itu bisa didrive oleh inovasi. Ini ada nggak kaitannya dengan soal industrialisasi? Bahwa inovasi adalah salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang bisa menjamin pertumbuhan berkelanjutan. Kalau dikaitkan dengan topik kita ini bisa nggak? Oh iya, sangat. Inovasi itu kan satu upaya untuk menghasilkan nilai tambah melalui penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan ini udah dibicarakan oleh ekonom-ekonom tahun 1930, 40, gitu kan, si Schumpeter dan sebagainya kan. Saya sempat berkecimpung atau membaca teori-teori mengenai ekonomi inovasi itu waktu saya S2 di Amerika ya. Dan itu teorinya, waduh, banyak banget ya. Banyak sekali. Dan banyak studi-studi empirisnya juga banyak studi-studi empirisnya gitu. Dan kontribusi inovasi terhadap pertumbuhan ekonomi itu udah terbukti secara empirik. Ya kan? Di Singapura tempat saya itu ada beberapa dosen dan peneliti yang memfokuskan diri pada penelitian tentang inovasi, ya kan. Jadi kalau kita lihat memang inovasi ini adalah sebuah aktivitas di dalam menciptakan nilai tambah, ya kan. Dari misalnya sepotong kayu, menjadi meja, ya kan. Sepotong kayu yang harganya 50.000 menjadi meja menjadi 500.000, ya kan. Dan ada proses kreatif di situ, ya kan, proses kreatif, proses eksplorasi, eksploratif, lalu kemudian ada proses trial and error, jadi ada resiko juga di situ, yang kemudian kalau kita hitung semuanya itu menghasilkan nilai tambah yang positif terhadap sektor yang melakukan itu gitu. Dan ini udah teruji dan sudah bisa kita lihat di negara-negara maju ya. Tentu Inggris adalah negara pertama pionir dalam ini. Kemudian Amerika Utara. Penemu yang dihafal kita di SMP-SMA itu di sana awalnya kan, ya. Kan. Lalu kemudian Amerika Utara ya, Amerika Serikat dan Kanada itu melakukan itu di akhir abad 19, awal abad 20 dengan produk otomotif, televisi dan sebagainya. Lalu kemudian di Jepang itu adalah negara Asia satu-satunya yang melakukan industrialisasi dari akhir abad 19, ya kan, dan sampai kemudian paling dahulu lah itu kita, ya kan, lalu kemudian diikuti oleh negara-negara lain. Dan ketika mereka melakukan industrialisasi, mereka membangun institusi yang bisa menciptakan inovasi-inovasi untuk diterapkan di sektor industri. Nah, itu yang menjadi kunci kenapa mereka bisa terus berkelanjutan dalam hal produksi industri mereka gitu. Jadi inovasi itu kaitannya dengan knowledge ya, dengan kita menghimpun knowledge yang banyak ya. Berarti R&D dong. Ya, R&D itu adalah institusi yang melakukan inovasi. Ya kan? Ya, R&D itu, tapi tentu ada hitungan-hitungan tertentu supaya R&D ini itu tidak sekedar menghabiskan meneliti saja atau uji coba saja. Tapi kemudian tidak tidak terserap oleh industri. Jadi ada teorinya lagi, Mas. Jadi ada urut-urutannya. Bahwa dia ada pembiayaan untuk R&D, lalu ada kajian-kajian dan upaya untuk uji cobanya, lalu ada menskalakannya ke industri. Ini butuh ekosistem dong. Iya, ada ekosistem. Tapi kalau di ujungnya sini sudah lemah, biayanya untuk R&D-nya rendah, yang kesininya makin sulit dong. Iya, betul sekali. Karena saya dengar ini dari saya baca-baca aja, katanya kita pengeluaran untuk R&D itu baik dari pemerintah maupun dari swasta itu rendah. Sebenarnya
budget untuk R&D itu adalah salah satu komponen saja. Ya benar tadi. Ya, kan? Di ujung nih tadi. Iya, salah satu komponen. Memang kalau misalnya kita mengharapkan apa namanya institusi yang mampu menghasilkan inovasi besar, tentu investasi di situ juga harus gede. Besar. Dan itu dilakukan oleh Singapura, ya kan, lalu kemudian Vietnam, ya. Tetapi itu tidak menjamin ketika kita investasi besar-besaran di dalam inovasi. Tetapi ada risiko juga ya. Ada risiko, dan kalau misalnya sektor atau institusi yang melakukan inovasi ini tidak terkoneksi dengan industri. Nah, ini ya. Ini yang menjadi. Jadi ada kondisi struktural juga. Ada kondisi struktural yang menjadi syarat bagi industri berbasis inovasi untuk bisa maju. Maju ya. Ya kan. Jadi kalau kita lihat di Indonesia, kita ada institusi inovasinya, iya kan, ada BRIN, ada Kemendristek dan sebagainya. Kampus kita juga punya. Betul, kita ada industrinya, ya kan, industri itu. Tetapi kemudian kedua tidak terhubung dengan baik. Sektor ini tidak terkoneksi. Tidak terkoneksi. Gitu. Ini mutlak ya. Betul. Mutlak. Bahkan kalau saya dengar di banyak negara, mungkin termasuk Singapura, malah si kampus atau lab atau apapun itu malah ada dapat sumbangan dari industri, karena industri merasa butuh. Benar nggak? Oh iya, industri datang ke kampus. Bisa pesan lah ya. Bisa pesan. Artinya resiko bisa dibagi. Iya, kan? dan mereka juga melakukan investasi di sektor-sektor strategis untuk jangka panjang. Ya kan, misalnya kalau di Singapura itu ada investasi di biomedicine, lalu kemudian quantum computer. Jadi mereka udah ngelihat 10-15 tahun ke depan itu kira-kira teknologi apa yang akan berkembang dan dibutuhkan, dan mereka bisa investasi dari sekarang gitu. Bahkan kalau ambil contoh ini saya sebagai awam di bidang ini, ketika kita sudah mulai menikmati mobil motor listrik ini sudah 20-30 tahun yang lalu, R&D-nya sudah jalan ya. Dan konon ini sekarang sudah ada lagi kemungkinan hidrogen ke depan. Ini misal benar nggak itu? Sangat. Atau teknologi-teknologi yang lain ya. Itu yang tidak dilakukan oleh pemerintah Indonesia ketika mereka mau mengambil kebijakan hilirisasi, tetapi kemudian tidak ada semacam studi-studi mendalam mengenai apa yang akan terjadi ke depan, sehingga kita hanya menjadi pengekor. Ya, kita melihat di Cina mereka melakukan hilirisasi tahun 2000 sekian, lalu kemudian membangun pabrik baterai dan sebagainya. Kita ciplak aja. Taruh sini. Nggak taunya begitu kita melakukan ini, di sana pergi. Mobil listrik udah menurun. Apa yang dilakukan oleh kampus ya, bidang-bidang studi yang kadang hanya ilmu murni, tapi kan dia kalau terkait kan si ilmu murni ini kan ke ilmu terapan, kemudian di lembaga riset, kemudian lembaga risetnya terhubung dengan industri, kan semacam itu. Tetapi di sini ini berarti kan pemerintah harus jadi dirijen dong. Oh ya, harus. Nah, itu yang agak kurang kayaknya. Itu yang dilakukan oleh negara-negara Asia Timur yang membedakan mereka dengan negara-negara Barat. Kalau negara-negara Barat itu dulu benar-benar swasta ya. Swasta. Jadi benar-benar by market. Karena memang ada surplus yang besar dari industrinya. Betul sekali. Tapi yang ketika masuk ke Asia Timur, industrialisasi itu di lead atau dipimpin sama negara. Termasuk inovasi. Inovasi. Jadi negara itu menentukan sektor-sektor mana yang akan dikembangkan, pemain-pemain mana yang akan dikasih insentif, dan pasar mana yang diproteksi. Dan benar dilakukan. Dilakukan secara konsisten. Boleh berganti perdana menteri, tapi itu tetap dilakukan. Itu mungkin juga sebabnya di sini khawatir mungkin kalau percepatan ganti. Ya. Tapi kalau memang pemirsa, saya ini kalau mancing para narasumber kadang saya jadi hopeless, jadi saya khawatir juga. Padahal saya maksudnya mendatangkan Prof. Zulfikar ini, kita mau lihat, terlepas kita kritik, kita ada ini, kita juga melihat. Karena begini Prof, saya coba lagi nih memancing yang agak membuat saya masih punya harapan. Karena ya anak-anak muda kita tuh pinter-pinter Prof. Di olimpiade sains itu kita di 10 besar masuk lah, mungkin bukan teratas, nggak pernah kita masuk yang menengah atau bawah Prof. Juga kayak Prof ini jadi dosen ya di Singapura. Artinya kalau berdasarkan itu kan mestinya kita punya stok SDM, stok yang bisa dikembangkan. Mungkin stok aktualnya karena kita manusianya banyak, secara rata-rata kita terbilang rendah. Tapi kalau kita melihat potensi dan yang sudah ada sebagian, kita kayaknya nggak kekurangan orang yang
pinter dan berbakat pinter, Bro. Indonesia tidak pernah kekurangan orang pintar. Dan Iya. sebenarnya di dunia ini tidak ada negara yang tidak punya orang pintar. Iya, wah ini penting ini pernyataan ini. Iya kan? Diberi kesempatan atau tidak ya? Exactly. Itu jadi pertanyaan. Ya kan? Malah pada pergi. Diberi kesempatan atau diberi insentif. Iya, iya, supaya kan? bisa beri kontribusi. Nah, itu dia gitu. Ketika yang yang memiliki wewenang itu adalah orang-orang yang tidak kompeten, ya kan? Karena orang pintar hanya bisa dihargai orang yang pintar juga. Tapi itu hukum alam. Ya sekurang-kurangnya bisa memahami pikiran orang pintar. Itu dia. Itu ya. Jadi ya kita boleh kritik nih ya pemirsa, karena kalau ini terus terang saja kita, kalau memang kementerian-kementerian teknis atau nanti terkait industri, terkait apapun yang ini kan sekurang-kurangnya ada level eselon 1 sana yang bisa. Betul. Bisa menterinya lah, jangan semua menteri itu berbasis kalau politik pemimpinnya semua. cerdas, dia akan mencari orang yang lebih cerdas dari dia untuk membantu dia. Tapi kalau pemimpinnya kurang cerdas, dia akan mencari orang yang bisa menghibur dia. Ini menarik nih pemirsa. Jadi saya tadinya mau mancing-mancing biar optimis, jadi malah karena jujur aja saya juga punya anak, Prof. Anak saya tuh nggak mau pulang tuh, habis saya sudah di Amerika. Apain saya pulang, Mbak? Di sana saya alasannya simpel, bukan soal penghasilan aja, Prof. Kan anak-anak muda itu kan mau aktualisasi diri, nggak ada kesempatan ini. Tapi berarti kurang-kurangnya sebetulnya seandainya ekosistem kondisi kita itu kondusif, kita tidak akan kekurangan untuk mengembangkan sumber daya manusia kita ya. Tadi juga berkaitan dengan capital itu, capital ini kan hukumnya mana yang kira-kira memberikan keuntungan dan keamanan, dia masuk ya. Sekarang mungkin agak menahan diri karena melihat yang rente lebih resikonya lebih tinggi. Kan begitu. Jadi ini berarti holistik ya melihat. Betul. Jadi boleh nggak saya simpulkan, industrialisasi ini bukan hanya soal teknis mengembangkan sektor industri, tapi dia menyangkut tadi disebut oleh Prof, kelembagaan, politik, ekonomi, kebijakan, dan yang kita mungkin belum sempat singgung agak luas itu bagaimanapun negara-negara yang berhasil tadi dari substitusi impor pelan-pelan kan menjadi ekspor, benar nggak itu? Sekali. Kita nggak sempat ya kayaknya ya. Jadi kita harus memikirkan itu juga ya. Sebenarnya sempat sih tahun 80-an. Jadi sempat ya. Substitusi impor berlanjut ke export led industrialization. Ya kan sempat bentar itu. Ya kan ya makanya ekspor kita ekspor non migas ya di tahun 90-an sempat naik gitu. Tapi itulah salah satu problem kita mungkin konsistensi kebijakannya. Tapi kita kasih penutup yang sedikit menghibur, bisa nggak Prof? Terhadap apakah mungkin kita reindustrialisasi, minimal normatif lah pernyataan Prof ini. Kalau kita mau reindustrialisasi lagi, dan namanya dan re itu pastilah step by step, nggak mungkin seketika. Dari 18 itu ya nggak bisa tiba-tiba 22. Tapi sekurang-kurangnya secara konseptual ini harapan kita masih ada model apa, syarat buat kelembagaan atau pemerintahan itu seperti apa, Prof? Kira-kira? Saya kira kita masih punya peluang ya untuk melakukan reindustrialisasi. Pertama, kita masih punya SDM yang berkualitas. Ya, siap. Ya kan, tinggal bagaimana supaya SDM berkualitas ini dimanfaatkan dengan baik. Kalau perlu yang pergi-pergi di luar itu suruh pulang. Oh, itu pasti pulang. Asal insentifnya cukup ya. Iya, kalau misalnya di dalamnya bagus, mereka akan pulang sendiri. Iya, betul. Nggak perlu disuruh pulang. Iya, kampung halaman. Daripada suruh pulang tapi nggak dikasih kerjaan gitu kan. Oke, itu ya. Kan? Jadi kita masih punya SDM yang berkualitas di kampus-kampus seperti ITB, UGM, di Unhas itu banyak sekali ya kan. Jadi saya nggak terlalu khawatir tentang itu. Kedua, kita masih punya infrastruktur sebenarnya yang bisa kita manfaatkan. Industri kita masih ada. Sebenarnya pabrik-pabrik masih ada. Tingkat employment-nya rendah ya. Nah, itu dia. Kapasitasnya dipakai 50%. Industri di Karawang, di Cikarang, banyak idle-nya banyak ya. Tinggal bagaimana supaya industri-industri ini atau infrastruktur ini itu diperluas keluar Jawa supaya terjadi penyebaran sektor industri di tempat lain gitu. Jadi begitu ya pemirsa, kita sudah mendengarkan penjelasan yang cukup panjang dan lugas dari Prof. Zulfikar, kondisi industri kita yang sejauh ini masih deindustrialisasi, dan sejarah kita sebetulnya cukup panjang di industri tersebut. Ya tidak semua sejarah buruk, kita juga pernah mengalami masa-masa sejarah baik, dan menurut Prof. Zulfikar masih belum kelihatan sih langkah-langkah yang strategis konkret untuk ke depan menjadikan reindustrialisasi. Tetapi di penutup tadi beliau menjelaskan sebetulnya peluang, potensi, harapan itu masih ada. Tentu ini
menjadi tanggung jawab kita semua, pemerintah terutama, kita dengan podcast ini juga untuk mengingatkan kawan-kawan kita di kampus yang menulis, yang di media atau di jurnal, itu juga mungkin mesti menjadi masukan buat pemerintah. Dan biasanya kebanyakan orang yang suka belajar itu pastilah punya pemahaman kesepakatan ya, kalau mau kebijakan apapun itu berjalan dengan baik, dia harus memiliki landasan teknokratis ya, bahwa ada teorinya, ada studi-studi empiris di tempat lain, lalu ada perakiraan yang penalarannya jelas, dan juga tidak lupa selalu setiap kebijakan itu ada risikonya, sehingga mesti disertakan juga mitigasi risiko supaya kesempatan untuk melakukan perubahan itu tidak ad hoc kan begitu. Nah, itu yang kita harapkan dari industrialisasi di Indonesia. Semoga percakapan ini bermanfaat buat para pemirsa. Terima kasih Prof. Zulfikar. Terima kasih Mas Awil. Ya. Nah, sholat dulu nanti di sini aja. Iya.